liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Yang pertama, hukum bacaannya di situ ada ifa ausat, yaitu huruf nun mati bertemu dengan huruf zal. Cara membacanya ditahan secara dengung, condong ke huruf mim, yaitu huruf nun mati bertemu dengan zal, jadi dibaca liung, jadi mendengung. Kemudian yang kedua ada hukum bacaan tafhim. Tafhim itu yaitu huruf ro barisnya fathah atau ro berharokat fathah. Cara membacanya huruf ro ditebalkan, dibaca tebal, jadi zero liung zero. Kemudian yang ketiga ada hukum bacaan ifa abad, yaitu nun mati bertemu dengan huruf kaf. Cara membacanya sama, didengungkan, jadi cara membacanya didengungkan. Nun mati bertemu dengan kaf, liung zero nun mati bertemu dengan kaf. Kemudian ada juga hukum bacaan matobi'i. Matobi'i di situ alif mati sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Jadi cara membacanya itu panjangnya 2 harokat. Kemudian ada idgham bi'unnah. Idgham bi'unnah itu tanwin bertemu dengan huruf wawu. Cara membacanya suara tanwin dimasukkan ke huruf wawu dan membacanya ditahan serta dengungan. Jadi suara tanwin dimasukkan ke huruf wawu dan dibacanya ditahan juga berdengung. Contohnya hayyau karena tanwin bertemu dengan wawu, jadi membacanya yau bukan yan. Hayyau. Kemudian juga ada matobi'i, yaitu kaf bertemu dengan alif, kemudian alifnya dibuang. Di baris vertikal di atas itu menunjukkan adanya alif yang dibuang. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ayat yang ke-71, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Di situ ada hukum bacaan izhar, yaitu huruf mim mati bertemu dengan huruf ya. Cara membaca suara mim mati dibaca dengan jelas. Jadi izhar itu definisinya dibaca dengan jelas. Mim mati bertemu dengan ya. Jadi awalam yaro, jadi lamnya dibaca jelas. Kemudian yang kedua ada idgham bi gunnah atau ma'al gunnah di situ, yaitu nun bertasdid. Cara membaca ditahan serta dengung. Di sini awalam yarau anna an didengungkan, idgham bi gunnah. Kemudian ada juga mat tabi'i, yaitu alif mati sebelumnya ada huruf yang berbasis fathah atau berbaris atau berharokat fathah, dibacanya 2 harokat panjangnya. Kemudian juga ada idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah lagi di sini, idgham ma'al gunnah yang kedua, yaitu mim bertasdid. Cara bacanya ditahan serta dengung. Jadi hukum bacaannya idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Nah, di sini ada lahum, itu ada tasdidnya. Lahum mimma. Jadi ditahan atau didengungkan dulu.
Kemudian selanjutnya ada mad arid li sukun. Nah, mad arid li sukun ini mad tabi'i berhadapan dengan satu huruf yang hidup yang berada di akhir kalimat. Huruf yang di akhir kalimat itu mati jika diwakofkan. Cara bacanya panjangnya 2 sampai 6 harokat. Jadi ada mad tabi'i berhadapan dengan satu huruf di akhir kalimat. Contohnya yaitu ini di akhir kalimat laha malikun. Nah, jadi ada huruf mad tabi'i di sini yaitu waw, ya. Ada huruf waw bertemu dengan huruf nun, satu huruf nun. Nah, apabila huruf nunnya ini yang terakhir yang diwakofkan, maka hukumnya menjadi mad arid li sukun. Nah, mad arid li sukun ini dibacanya panjangnya bisa 2 harokat, juga bisa sampai 6 harokat. Nah, kemudian ayat yang ke-72, wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Hukum bacaannya di situ ada mad tabi'i. Mad tabi'i yaitu nun bertemu dengan alif, kemudian alifnya dibuang. Baris vertikal di atas itu menunjukkan adanya alif yang dibuang. Jadi di dalam surat ini ada baris yang berdiri atau vertikal. Nah, di situ sebetulnya ada huruf alif gitu. Nah, maka dibaca panjangnya 2 harokat. Contohnya wazalalna. Jadi di huruf na ini ada harokatnya berdiri atau vertikal. Kemudian mad tabi'i atau mad asli yaitu alif mati. Sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Cara baca dibaca panjangnya 2 harokat. Nah, kemudian ada idhar safawi. Nah, idhar safawi ini mim mati bertemu dengan huruf fa. Huruf idhar safawi yaitu huruf wawu atau fa. Cara membacanya mim mati dibaca jelas serta bibir harus rapat. Nah, ini idhar safawi ini dibacanya jelas, kemudian bibirnya harus rapat. Contohnya lahum. Nah, lahum karena mimnya harus dibaca dengan jelas. Jadi huruf mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf fa. Contoh, saya bacakan di sini lahum faminha. Jadi tidak ada dengungan. Kemudian ada izhar khalqi yaitu nun mati bertemu dengan huruf ha. Cara membacanya suara nun mati dibaca jelas. Jadi ada nun mati bertemu dengan huruf ha. Nun mati bertemu dengan huruf ha itu izhar khalqi harus dibaca jelas nunnya. Contohnya famin, jadi bukan famin. Kalau berdengung berarti dia ikhfa. Jadi di sini hukumnya izhar. Ya, kemudian yang terakhir sama ada hukum mad arid li sukun. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya mad arid li sukun itu ada huruf mad tabi'i yang bertemu satu huruf di akhir kalimat yang apabila dia disukunkan atau dimatikan huruf di akhir tersebut maka dibacanya hurufnya menjadi mad arid li sukun. Nah, mad arid li sukun ini bisa menjadi 2 harokat atau sampai 6 harokat dibaca panjangnya. Contohnya dalam ayat ini ayat ke-72 di akhir kalimat itu ada bacaan yakulun.
ya'kulun. Jika dibaca ya'kuluna maka dia hukumnya tidak mad arid li sukun. Apabila dia dimatikan nunnya dibaca ya'kulun, itu maka dia hukumnya mad arid li sukun. Sekian dari saya, tugas UAS dari Ibu Ida. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas keterlambatan saya beberapa hari ini karena memang kondisi saya kurang fit. Terima kasih buat Ibu Ida. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.